Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bungah Damarugraha dengan NIM 1914160 dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6 dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG FM CHCM. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan strategi manajemen sumber daya insani yang di dalamnya memiliki beberapa submateri, yaitu pengertian perencanaan SDI, rencana kegiatan SDI, peran perencanaan SDI, rumusan strategi SDI, rumusan strategi MSDI, dan yang terakhir ada langkah dan tingkatan perencanaan SDI. Baiklah, kalau begitu mari langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu perencanaan SDI. Perencanaan SDI yaitu sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi, usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian di dalamnya meliputi upaya pencocokan SDI internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkiraan akan dibutuhkan, pengaturan flow SDI, serta pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Kemudian submateri yang kedua yaitu adanya rencana kegiatan SDI. Rencana kegiatan SDI ini atau sumber daya manusia yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Hadari Nawawi, yang pertama yaitu dalam proses perencanaan strategi bisnis, dalam beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan yang pertama adanya menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang perkiraan 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. Yang kedua, menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang perkiraan 3-5 tahun di masa mendatang. Yang ketiga yaitu menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang dilaksanakan selama 1 tahun atau tahunan dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan perencanaan SDM. Yang pertama ada pada tahapan awal yaitu perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Tahap yang kedua yaitu hasil analisis atau isu yang digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah di dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. Yang ketiga yaitu hasil atau tahapan terakhir yaitu perkiraan kebutuhan SDM. Hasil perkiraan kebutuhan SDM ini dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan SDM. Dalam subbab yang ketiga yaitu peran perencanaan strategi SDM. Peran strategis perencanaan sumber daya manusia selayaknya dimulai dari analisa kompeten sumber daya manusianya saat itu. Kemudian, membandingkan dengan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, dan perencanaan sumber manusia strategik lebih menekan pada peran proaktif dan fungsi sumber daya manusia sebagai suatu partner dalam memformulasikan rencana strategik perusahaan, serta memberikan program sumber daya manusia terbaik untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dalam perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia memiliki manfaat atau fungsi. Yang pertama yaitu mengurangi biaya personal dengan membantu manajemen mengantisipasi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia dan memperbaiki ketidakseimbangan sebelum mereka menjadi tidak dapat diatur dan mahal. Dan yang kedua yaitu memberikan suatu dasar yang lebih baik untuk mengembangkan perencanaan karyawan yang membuat optimum atas sikap pekerja. Yang ketiga yaitu memberikan proses perencanaan bisnis keseluruhan. Yang keempat, memberikan peluang yang sama bagi pria dan wanita, anggota dalam kelompok minoritas dan mayoritas.
dan individu dengan tanpa cacat fisik dalam perencanaan pertumbuhan di masa yang mendatang. Yang kelima yaitu mengembangkan kesadaran yang lebih besar dalam kepentingan suatu manajemen sumber daya manusia melalui semua level organisasi. Kemudian yang keenam yaitu adanya suatu alat untuk menilai dampak kebijakan dan tindakan manajemen sumber daya alternatif. Selanjutnya subbab materi yang keempat yaitu ada perumusan strategi. Perencanaan bisnis menguji faktor internal maupun eksternal yang terkait dengan lingkungan dalam bisnis yang berkaitan dengan situasi sekarang maupun kemudian. Kesimpulannya yang dicapai pada definisi usaha, visi dan misi, tujuan strategi, target penampilan dan rencana kegiatan. Kemudian di dalamnya itu ada penilaian lingkungan yang dilengkapi memiliki tahapan, yaitu pertama, manajemen mendefinisikan atau menegaskan visi serta misi dan nilai perusahaan melengkapi arah strategi organisasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya perumusan strategi diterjemahkan dalam tujuan strategi dan bagian kegiatan yang luas meliputi program proyek dan proses yang akan dicapainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian perencanaan operasi dan tujuan peserta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Yang keempat, unit tim mampu individual mendefinisikan rencana kegiatan dengan ujian kemampuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada submateri yang kelima, ada perumusan strategi MSDI. Perumusan strategi MSDI yang pertama, manajemen mendefinisikan atau menegaskan visi dan misi nilai perusahaan dengan melengkapi arahan strategi organisasi. Yang kedua yaitu ada perumusan strategi diterjemahkan ke dalam tujuan strategi dan bagian kegiatan yang luas, meliputi program, proyek, dan proses yang akan mencapainya. Yang ketiga yaitu ada perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian perencanaan operasi dan tujuan serta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Kemudian yang keempat, unit, tim maupun individu mendefinisikan rencana kegiatannya dengan tujuan kemampuan tertentu. Kemudian selanjutnya ada perumusan strategi SDI yang terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, proses perencanaan 2 arah. Yang kedua, proses penyatuan. Dan yang ketiga yaitu proses terpisah. Dan submateri yang terakhir yaitu ada langkah dan tingkat perencanaan SDI. Yang pertama itu ada langkah perencanaan SDI. Langkah perencanaan SDI ini terdapat beberapa langkah dalam perencanaan SDM. Yang diantaranya pertama, ada mendefinisikan filosofi sebagai langkah awal. Yang dua, mengkaji kondisi lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Dan yang terakhir ada menyusun strategi akhir. Selanjutnya yang terakhir ada tingkatan perencanaan strategi. Pada dasarnya konteks perencanaan SDM terdiri dari 3 sub, yaitu proses, yaitu yang pertama ada proses pembentukan data rekapitulasi untuk menganalisis dan simulasi untuk mendapatkan gambaran kekuatan SDM yang ada saat ini. Yang kedua yaitu ada perencanaan SDM yang diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan. Kemudian proses yang ketiga yaitu adanya proses alokasi, relokasi SDM atau redeployment. Dengan menggunakan data administrasi yang ada, dapat dianalisis informasi kebutuhan atau relokasi seorang karyawan ke tempat yang lebih tepat. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai perencanaan strategik manajemen sumber daya insani. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata saya yang kurang berkenan di teman-teman semuanya. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Bunga Damar Nugraha pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.